Abisena. Abisena. Stay Abisena. Wujudkan cita, raih masa depan yang hakiki. Stay Abisena, kami bersama membangun generasi ulul albab. Stay Abisena, raih masa depan yang hakiki. Stay Abisena, kami bersama membangun generasi ulul albab. Ayo kita ciptakan generasi soleh, cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. Ayo kita ciptakan generasi soleh, cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. Siap ya? Saya tidak akan mulai. Saya menyapa dulu. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mulai insya Allah pukul 9 dan waktu sudah masuk ya. Mungkin saya akan cek dulu, sudah terdengar suara saya? Coba yang sudah terdengar angkat tangannya, lambaikan tangannya ya bunda. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Jika sudah terdengar, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini.
Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020, Allah masih dapat mempertemukan kita dalam kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS dalam kegiatan sosialisasi kegiatan sekolah. Dan pekan ini adalah pekan MPLS, 2 hari untuk sosialisasi kegiatan sekolah dan selebihnya MPLS bersama guru dan siswa. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Yang kami hormati Kepala SDIT Avicenna, Bapak Ustadz Hariri SPDI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Nur Syamsiah SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Asep Nur Hidayat SPD. Yang kami hormati Bendahara Unit SDIT Avicenna, Ibu Herni Laspitasari SPDI. Yang hormati Bapak Ibu Wali Kelas, nggak ada bapak-bapaknya ya, ibu-ibu semua ya. Ibu Wali Kelas 2 yang alhamdulillah sudah berada di lokasi ya. Nah, bisa dilihat. Nah, alhamdulillah ada 5 orang ya, karena kelas 2 tahun ini ada 5 kelas. Kemudian yang kami hormati ayah bunda yang insya Allah selalu sehat ya, selalu bahagia ya walaupun dalam masa pandemi saat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atas kehadirannya hari ini dalam sosialisasi kegiatan sekolah via Zoom. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kegiatan kita 1 jam ya, dari jam 9 sampai dengan jam 10. Mudah-mudahan waktunya cukup ya hari ini untuk mensosialisasikan kegiatan, baik kegiatan daring kita nanti untuk tahun ajaran ini maupun nanti kegiatan atau namanya kegiatan kesiswaan. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenankan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan Kepala SDIT Avicenna, kemudian pemaparan kegiatan belajar mengajar oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, kemudian pemaparan kegiatan sekolah oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dan terakhir penutupan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf karena keterbatasan waktu dan nanti harus bergantian dengan kelas 3 untuk sesi tanya jawab, tidak di forum ini, dan dipersilakan nanti ayah bunda jika ada pertanyaan terkait hal-hal yang disampaikan nanti bisa menghubungi wali kelasnya masing-masing. Dan jika ada terkendala nanti bisa di chat ya, di Zoom ada chat, nanti bisa disampaikan, nanti insya Allah operator kami yang akan menjawab jika ada gangguan teknis, baik gambarnya nggak ada atau suaranya nggak ada gitu ya, atau nggak nyala Zoom-nya, itu ya. Nggak mungkin juga ya kalau nggak nyala Zoom-nya ya. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja mari kita buka acara kita dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Semoga Al-Fatihah yang kita bacakan pada pagi hari ini, insya Allah acara kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir. Amin ya robbal alamin. Dan Allah selalu memberikan keberkahannya untuk kita semua. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja karena sudah dibuka acara kita dengarkan sambutan Kepala SDIT Avicenna. Kepada Bapak Ustadz Hariri SPDI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Bapak Asep Nur Hidayat SPD selaku ketua kesiswaan ya, wakil ketua bidang kesiswaan, dan juga Ibu Nur Syamsiah SPD selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan juga segenap wali kelas ya, kelas 2 ya, yang juga sudah hadir di sini, serta seluruh sivitas ya akademika SDIT Avicenna yang mungkin tidak di satu tempat di aula ini, tapi lagi sedang menjalankan tugasnya masing-masing, dan mudah-mudahan semua diberikan kesehatan oleh Allah dan keberkahannya. Baik ayah bunda ya, wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita doakan semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam penjagaan Allah, dalam keberkahan Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami berbahagia sekali bisa bersama-sama untuk menyampaikan sosialisasi pembelajaran atau sekaligus juga MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Walaupun kita lakukan secara jaringan ya, dengan menggunakan Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi semangat kita ya untuk terus melakukan yang terbaik. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal dalam sambutan ini yang saya akan sampaikan. Yang pertama, hasil daripada rapat kepala sekolah yang membahas tentang sosialisasi pembelajaran dan layanan pendidikan tahun ajaran baru 2020-2021 pada era adaptasi hidup baru masyarakat produktif, belajar mengajar di Kota Bekasi. Pada pekan lalu kami diundang oleh Disdik guna mengikuti ya, rapat yang diberikan sosialisasi dari tim sosialisasi Dinas Pendidikan
yang insya Allah kita akan sampaikan intinya saja yang berkenaan dengan kita, ya, agar kita satu pemahaman, ya. Mungkin ada yang sudah tahu, ya, kalau mereka berprofesi sebagai guru, ada juga mungkin yang belum tahu, sehingga frekuensinya harus sama, ya, dalam memandang, ya, dalam menyikapi kondisi dan situasi saat ini. Yang pertama, ini semua sudah berdasarkan dasar hukumnya sudah disebutkan semuanya. Saya tidak perlu menyampaikan karena banyak sekali. Dan dalam kesempatan ini juga Pak Presiden, kemudian juga Pak Gubernur ini sudah menyampaikan juga untuk fase new normal. Tapi memang untuk memberikan, ya, mereka semua memberikan penjelasan bahwa memang fase ini sudah new normal, tetapi untuk berkenaan dengan pendidikan ini ada aturan-aturan yang memang harus dipahami. Nah, kemudian hasil dari keputusan bersama, ya, dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, ini sudah ada keputusan bersamanya. Nah, ini salah satunya landasan daripada pengambilan keputusan penyikapan untuk pelaksanaan pendidikan ini, salah satunya keputusan bersama ini, ya. Kemudian dari hasil itu, ini yang harus dipahami secara bersama-sama, bahwa prinsip, ya, kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 itu, ini adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, ya, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Jadi, ya, kita tidak memungkiri dalam dunia pendidikan itu ada kurikulum, ada banyak sekali hal-hal, tapi tetap, ya, selama pandemi COVID ini kesehatan dan keselamatan itu lebih utama untuk terutama anak didik kita, sehingga yang lainnya harus ngikutin ketika memang sudah acuannya adalah kesehatan dan keselamatan tadi. Sehingga memang ada ketika masa di awal atau pas awal-awal daripada pandemi ini, memang ada kebijakan yang sampai tidak diharuskan untuk melakukan target pembelajaran sama seperti itu, karena memang kesehatan dan keselamatan itu lebih utama. Tapi terus diperbaiki, ya, bagaimana caranya kita harus bisa lebih baik lagi dalam kondisi pandemi seperti ini untuk pembelajaran. Kemudian ini juga yang harus juga dipahami untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini pada tahun ajaran 2020 dan 2021 ini ditetapkan, ya, dimulai pada bulan Juli 2020, ya. Tapi untuk mengenai apakah daring atau tatap muka itu ada pembahasan lebih lanjut. Jadi kalau tahun ajarannya itu sudah ditetapkan dimulainya adalah bulan Juli
ini ya 2020 dan sudah terus tanggal 13 Juli ya insyaallah. Kemudian pembelajaran di zona kuning, oranye dan merah. Ya, untuk mengenai pembelajaran ya, bentuk pembelajarannya ini dibagi ya, dibagi-bagi diklasifikasikan. Jadi untuk ya daerah yang berada di zona kuning, oranye dan merah ini sampai digarisbawahi dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan ya atau di sekolah ya. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Jadi udah jelas bahwa yang daerah yang masuk ke zona kuning, oranye ya dan merah ini dilarang untuk melakukan tatap muka. Ini tegas dinyatakan. Nah, sementara kita lihat data ya, yang ada 94%, 94% itu peserta didik di zona kuning, oranye dan merah ya. Ini dalam 429 kabupaten kota. Jadi masih 94% yang berada pada zona merah ya. Kemudian oranye dan kuning. Hanya 6% saja yang berada pada zona hijau. Dan dikabarkan ya waktu Pak Gubernur menyampaikan yang hanya zona hijau di Jawa Barat, untuk khusus Jawa Barat itu hanya satu daerah yaitu Sukabumi. Ya, kota Sukabumi. Nah, ini harus pahami. Jadi Kota Bekasi ini belum masuk ke zona hijau, walaupun ada berseliweran di media massa atau media elektronik, ya. Ini katanya Bekasi sudah zona hijau dan lain sebagainya, tapi itu tidak berdasarkan ya, tidak bisa menjadi dasar karena memang itu hanya media saja. Ya, kebenarannya dan lain sebagainya harus ditelusuri. Karena sampai detik ini pun ya pemerintah kota ya belum memberikan instruksinya untuk tatap muka. Nah, nanti kita akan lebih jelas mengenai kebijakan daerah kita. Nah, saya kira ini tidak kita lewati saja. Pun Bapak Ibu sekalian, di zona hijau pun ini tidak serta-merta langsung tatap muka dan kemudian masuk ya seperti biasa, tapi ini ada sangat ketat ya protokolernya, sangat-sangat ketat. Pemerintah membaginya beberapa tahap ya. Tahap pertama ya dibagi 3 tahap. Tahap pertama SMA, SMK ya, dan yang sederajat. Kemudian paket C SMP dan MTS ya, dan paket B itu ya. Ini kalau sudah di zona merah yang tadi ya, artinya yang boleh tatap muka itu hanya zona merah, pun itu dibagi beberapa tahap. Tahap 1 masuk dan kemudian dilihat sampai 2 bulan. Ya, kalau tidak terjadi peningkatan data yang terkena COVID, mungkin bisa dilanjutkan. Tapi kalau sudah ada, ya, yang ini langsung dihentikan semuanya lagi. Ya. Nah, kalau tidak ada, terus berlanjut sampai 2 bulan, dicoba, kemudian 2 bulan berikutnya adalah baru ya SD, MI, paket A dan SLB. Ya, SD pada tahap kedua akan dilaksanakan. Ini yang sekali lagi saya sebutkan di zona hijau. Di zona hijau ini.
Kita lagi berbicara di zona hijau. Itu pun dibagi tahapan-tahapan seperti itu. Jadi tidak serta merta itu baru diberikan waktu 2 bulan untuk dilihat ya kondisinya sampai seperti itu. Nah, berikut tahap ketiganya baru kemudian PAUD ya, kemudian TK dan yang sederajat. Tapi tadi di tahap 1 sudah ada peningkatan, itu udah langsung dihentikan semuanya. Tidak, walaupun itu di zona hijau. Jadi betapa ininya Bapak Ibu sekalian memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ya, ini protokolnya sangat ketat sekali. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, jadi untuk di Kota Bekasi, ya, untuk di Kota Bekasi, memang kita mendapatkan surat edaran dari wali kota, yang surat edaran itu ternyata intinya ketika sekolah ingin tatap muka, maka dia harus mengajukan seperti proposal seperti itu, mengajukan izin kepada wali kota melalui dinas pendidikan, dan itu akan dikaji. Dan ada persyaratan-persyaratannya sampai kurang lebih 8 persyaratan yang harus dipenuhi, yang amat sangat lengkap dan ketat. Ya, dan ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya adalah tes ya, swab ya. Ini kayaknya tidak akan mungkin kita harus dites semuanya, berapa biayanya dan lain sebagainya. Ya, baru bisa. Itu pun masih menunggu ACC dari wali kota. Ya, setelah kita pun melaksanakan itu kalau seandainya gitu. Jadi dapat dipastikan ya bahwa untuk tahun ajaran baru ini maka kita masih dalam bentuk BDR, belajar dari rumah ya, kita dalam bentuk daring ya. Nah, metode yang dilakukan memang ada daring dan luring ya. Daring itu dalam jaringan ya, menggunakan media-media seperti Google Classroom, kemudian YouTube ya, dan banyak lagi ya media-media yang kita bisa menggunakannya. Nah, luring luar jaringan itu bisa dengan media-media elektronik ya, di TV, sifatnya penugasan dan lain sebagainya. Nah, ini 2 metode ini bisa digunakan ketika kita belajar BDR. Baik, saya kira itu intinya yang kita dapatkan dari hasil rapat kepala sekolah. Jadi kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, kita belum bisa melaksanakan ya tahun ajaran baru ini untuk belajar tatap muka karena memang tidak ada surat edaran yang jelas untuk bisa melakukan tatap muka di sekolah. Kalaupun ada, itu hanya sifatnya sebagai ya, yang sifatnya pemberitahuan untuk ketika kita ingin melakukan itu, kita harus siap dengan segala konsekuensi dan dan ini pun ternyata di pengawas yang kita dapatkan, jadi hanya yang diizinkan itu hanya yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, ada 2 sekolah oleh pemerintah Kota Bekasi yang ditunjuk.
Nah ini belum berjalan, nanti kita lihat apakah dua sekolah yang dijadikan percontohan ini berhasil atau tidak untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka yang begitu ketat protokoler dan lain sebagainya. Nah, ketika dua sekolah ini sudah, ya dua sekolah ini yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Bekasi bisa berhasil, mungkin ya pemerintah Kota Bekasi akan melakukan imbas ke sekolah-sekolah lain. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Kemudian saya akan, ya yang mungkin saya mengakhiri dari sambutan saya, perkenalan dari wali kelas yang nanti saya akan sebutkan satu persatu. Saya kira Bapak dan Ibu sudah kenal ya, cuma memang untuk kelas 2 ini ya siapa wali kelasnya akan lebih kenal lagi, lebih dekat lagi. Baik, saya mulai saja. Untuk wali kelas 21 Al-Kindi, Ibu Naya Nur Hamzah SPD. Berdiri Bu, silakan. Ya, ini Bu Naya Nur Hamzah SPD. Panggilannya Bu Naya biasanya. Kemudian untuk kelas 22 Al-Farabi, Ibu Nafsiah SPDI. Nah ini Ibu Nafsiah ya, panggilannya tetap ya Bu Nafsiah biasanya. Kemudian kelas 23 Al Idrisi. Ya, ini Bu Siti Sumarni SPD, panggilannya biasanya Bu Siti. Kemudian untuk kelas 24 Al Farisi. Ya. Nah, Ibu Siti Elia SPD. Bu Siti Elia, ini panggilannya Bu Elia ya. Kalau tadi Bu Siti, kalau ini Bu Elia-nya yang dipanggil, Bu Elia. SPD. Kemudian yang terakhir 25 Al Majriti. Ya, ini adalah Ibu Asi Febriani AMA. Panggilannya Bu Asi. Nah, Bapak Ibu, saya kira ini ya wali kelas 2 yang sudah saya perkenalkan. Monggo silakan untuk berkomunikasi ya kepada beliau-beliau untuk bisa lebih jauh untuk bisa mengikuti pembelajaran yang ya ke depan kita ya guru-guru atau wali kelas inilah yang membersamai putra-putri Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Hariri SPDI sudah menyampaikan sambutannya dan informasi untuk kita semua sehingga kita paham ya untuk kegiatan kita di tahun ajaran baru ini kita menggunakan daring ya atau BDR, belajar dari rumah, insya Allah. Baik, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikarenakan model belajar kita berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, ini perlu ada sosialisasi dari kami, ada pemberitahuan dari kami, dan insya Allah hari ini akan disampaikan ya terkait pemaparan kegiatan belajar mengajar oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bu Nur Syamsiah SPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Semangat pagi ayah bunda semua. Langsung saja ya, karena kita sebenarnya lalu kurang lebih itu kita pernah sistem daring. Cuma karena memang waktu itu dadakan dan belum tersosialisasi dengan baik juga dari Dikbudnya, dari Menteri Pendidikan. Dan sekarang kita akan matangkan kembali supaya pembelajaran daring ini lebih efektif. Iya, yang pertama, kalau di sekolah siswa masuk kelas,
Siswa masuk kelasnya masing-masing, duduk di kelasnya masing-masing, maka dalam pembelajaran daring ini, virtual ini kita membutuhkan kelas. Jadi insya Allah nanti di SDIT Avicenna kita akan membuat kelas. Kelasnya itu menggunakan Google Classroom. Jadi nanti akan dibuat kelas 21, 22, 23, dan di setiap kelas tersebut akan ada guru-guru yang mengajar di situ. Dari guru mulok maupun guru tematiknya. Kemudian yang kedua, untuk sumber belajarnya, kita akan menggunakan buku paket. Kemudian guru akan membuat video pembelajaran, mereka mengajar, kemudian direkam itu secara bergantian, dan link YouTube jika dibutuhkan. Karena kan agar variasi pembelajarannya lebih variatif, maka kita akan menggunakan link YouTube dan video pembelajaran. Selanjutnya untuk metode pembelajarannya itu penjelasan materi tadi melalui video, rekaman suara, live tatap muka, dan tanya jawab melalui forum Google Classroom. Nanti di sana akan ada jadwal belajar, jam pertama, kedua, ketiga, dan kemudian materi yang diberikan yaitu atau tatap muka ke siswa atau melalui link YouTube. Setelah materi disampaikan akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi tidak hanya satu arah tugas yang diberikan oleh guru, tapi ketika siswa tidak mengerti boleh langsung menanyakan di forum kelasnya masing-masing, yaitu melalui Google Classroom. Selanjutnya kita juga akan menjadwalkan tatap muka, karena supaya bisa ada kedekatnya tidak hanya wali kelas, tapi juga guru mata pelajaran akan dijalankan tatap muka melalui Zoom dan video call. Dan nanti insya Allah yang paling sering tatap muka itu bisa jadi guru tahsin tahfiz. Karena yang pertama mereka jamnya lebih banyak, dan yang kedua memang membutuhkan tatap muka ketika pembelajaran, selalu membutuhkan tatap muka. Selanjutnya penugasan. Penugasan melalui paket worksheet yang dibuat oleh guru mata pelajarannya. Yang video yang ditonton bisa jadi nanti ada tugasnya, atau siswa diminta untuk membuat video dan dikirimkan ke kelasnya masing-masing, foto tugas, bentuk tugas, kemudian rekaman suara, dan Google Form. Ini untuk latihan-latihan yang bentuknya lebih mudah, itu pilihan ganda ya untuk Google Form. Penilaian, evaluasi dari pembelajaran sebelumnya tentang penilaian supaya anak-anak tahu feedbacknya. Sebenarnya kita nilai ya tugas-tugas yang diberikan oleh ayah bunda, anak-anak kirim tugas itu sebenarnya kita nilai. Cuma ternyata tidak terkomunikasikan dengan baik. Sebenarnya kita nilai tapi difahaminya tidak dinilai karena kita tidak memberitahukan nilainya. Nanti di Google Classroom itu setiap tugas yang dinilai oleh guru mata pelajaran itu langsung diinput. Jadi ayah bunda bisa langsung lihat anak saya nilainya berapa. Dan itu hanya anaknya saja yang bisa melihat. Kalau ada tugas yang belum dinilai, ayah bunda bisa langsung konfirmasi ke gurunya. Kok anaknya bahasa Arab yang ini belum dinilai? Bisa ada feedbacknya langsung, itu ya. Selanjutnya perangkat yang dibutuhkan sudah resiko ya, karena memang satu-satunya pilihannya adalah daring. Kalau luring itu jarak jauh juga, tapi kita hanya memberikan tugas, siswa mengumpulkan. Memberikan tugas lagi, siswa mengumpulkan. Daring itu kelebihannya kita ada feedback. Ada tatap muka langsung, ada pertemuan langsung dengan siswa, dan harus ada perangkat-perangkat yang mendukung agar belajarnya berjalan dengan baik. Yang pertama, harus mempunyai akun Gmail.
Insya Allah semua tadi kenapa kita pilih Google Classroom, karena rata-rata hampir semua orang yang punya HP Android itu pasti punya akun Gmail. Makanya kita pilih Google Classroom. Yang kedua, laptop atau HP yang terkoneksi internet. Yang ketiga, nanti Google Classroom secara teknis nanti akan diberitahukan video tutorialnya di grup WhatsApp. Kemudian untuk tatap muka dengan Zoom, video call, WhatsApp, dan YouTube. Ini gambaran jadwal belajarnya, insya Allah jam 7 sampai jam 7.15. Nanti setiap harinya kita akan ada tatap muka seperti biasa dengan wali kelas. Jadi seperti anak-anak datang ke sekolah, kemudian disambut piket salaman yang di depan pintu utama. Jadi mereka masuk kelas pun dengan seragam, kemudian disambut wali kelasnya, presensi, sudah ditanyakan sholat duha atau belum, kemudian sudah sarapan atau belum, sampai 7.15, nanti kita lakukan pembiasaan seperti biasa. Kalau kelas 1 kemarin kan di masjid, nanti kelas 2 itu di lorong. Kalau sekarang, karena belajarnya virtual, maka nanti kita akan pembiasaan secara virtual juga bareng-bareng melalui media Zoom. Jam 7.35 sampai jam 12, pembelajaran sesuai jadwal nanti yang akan diberikan oleh wali kelas masing-masing, itu jam ke-1 sampai jam ke-9. Itu sampai jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 1 itu istirahat, sholat makan. Jam 1 sampai jam 2.15, karena porsi tahsin tahfiz itu akan lebih banyak, tukang media tatap muka yang lebih sering, maka untuk pembelajaran tahsin tahfiz dilanjutkan lagi, khusus ya, jam 1 sampai jam 2.15 itu melanjutkan pembelajaran tahsin tahfiz. Itu sekilas pembelajaran daring. Ini yang kami sadari ya, pendidikan di sekolah pada dasarnya merupakan proses pendidikan yang terorganisir secara formal berdasarkan struktur kurikulum yang digunakan di sebuah lembaga pendidikan. Kami menyadari bahwa sosok guru dalam mengajar tidak bisa tergantikan dengan teknologi secanggih apapun. Namun, pada hakikatnya, kewajiban mendidik anak yang pertama dan utama sejatinya adalah tugas orang tua. Maka, untuk hal ini diperlukan sinergitas peran orang tua dan guru yang menjadi tombak utama, menjadi hal yang sangat penting dalam proses belajar anak-anak kita, terutama diawali tahun ini, tahun 2020-2021. Semoga Allah senantiasa berkahi dan meridai ikhtiar kita dalam rangka membentuk generasi Rabazim kami untuk ayah bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Syam, ya, Ibu Nur Syamsiah, yang sudah menyampaikan pemaparan terkait kegiatan belajar mengajar secara BDR ya, atau daring ya. Memang sesuatu yang baru itu biasanya aneh, susah, sulit gitu. Tapi insya Allah nanti ketika kita jalankan bersama, kita sudah beradaptasi, insya Allah akan mudah. Dan kami yakin ayah bunda pasti banyak pertanyaan. Nah, oleh karena itu, karena di forum Zoom ini terbatas waktu, silakan nanti ayah bunda bisa bertanya langsung ke wali kelasnya masing-masing. Ya, baik WA maupun telepon, dipersilakan. Nah, kemudian juga untuk seperti biasa, ya insya Allah nanti setiap tahun pelajaran kita akan berikan ya parent handbook, ya buku pegangan untuk orang tua terkait kegiatan kita selama 1 tahun. Kemudian pasti tadi juga bingung juga tuh, ya kan, harus harus download aplikasi Google Meet, Google Classroom, kemudian Zoom dan lain sebagainya. Insya Allah itu semua nanti akan kami berikan tutorial untuk lebih mudah dalam nanti ayah bunda mempersiapkan perangkat pembelajaran anak-anak kita nanti. Ya insya Allah nanti dalam waktu dekat ini di pekan MPLS ini selama masing-masing
apa namanya terkait persiapan kita belajar daring. Kemudian apa ya? Ya, selanjutnya yaitu pemaparan atau informasi lah bahasanya, bukan pemaparan ya, karena kalau kelas 2 ke atas ini sudah paham ya, sudah tahu terkait kegiatan kesiswaan. Langsung saja ya, untuk kegiatan kesiswaan langsung saya yang menyampaikan. Dan kegiatan kesiswaan kami masih menunggu kebijakan terkait apa namanya yang biasa kita lakukan, yaitu ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Ini kami masih menunggu instruksi ya, baik dari pemerintah ini ya, terutama ya, karena belajar biasa saja ini sudah dialihkan daring. Nah, ini terkait ekskul, nah ini juga kami masih menunggu arahan dari pemerintah. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan lainnya ini nanti mungkin kita akan kondisikan saja, akan kami sesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, kemudian perkenankan kami untuk menyampaikan terkait prestasi siswa-siswi SDIT Avicenna. Silakan Pak Jihad. Slide-nya. Ya, ini ada prestasi siswa SDIT Avicenna tahun pelajaran 2019-2020. Nah, ini kami dapatkan sebelum pandemi ya. Jadi di semester 1, semester 2 hanya sekali yang meraih juara. Nah, kalau di data ini luar biasa ya, banyak sekali, baik dari tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat nah ini bisa dilihat ya. Jadi saya akan laporkan ya. Yang pertama, tingkat nasional ini alhamdulillah ada 2 kegiatan lomba, dan kemudian kami meraih yang diraih oleh 2 peserta ya, diraih oleh 2 orang ya dari Avicenna. Kemudian dari tingkat provinsi ya, jumlah lombanya ada 2 juga, dan kemudian peserta yang meraih itu dari Avicenna dari 2 orang. Kemudian tingkat Jabodetabek, Jabodetabek berarti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah, ini ya. Nah, ini sebanyak 4 jenis lomba yang kita menangkan, dan peserta yang meraih juara Jabodetabek, tingkat Jabodetabek ada 17 siswa. Kemudian tingkat Jakarta, Bekasi, Jakarta dan Bekasi ini ada 3 jenis lomba, kemudian peserta yang meraih juara siswa. Kemudian tingkat kota dan kabupaten Bekasi ya, Kokap, itu ada 6 jenis lomba. Siswa kita yang meraih juara di tingkat Kokap Bekasi itu ada 42 siswa. Kemudian tingkat Kota Bekasi, ini sekota Bekasi, itu ada 2 jenis lomba ya, ada 2 jenis lomba. Nah, peserta yang meraih juara tingkat kota itu ada 93 peserta. Kemudian ini ada 2 jenis lomba. Ya, ada 2 jenis lomba. Oh, ini mohon maaf, yang tingkat kota ini ada kesalahan ketik terkait jumlah lombanya ya. Nanti bisa diperbaiki lagi. Nah, kemudian tingkat kecamatan ada 2 jenis lomba. Ya, jumlah peserta yang meraih juara di tingkat kecamatan ada 4 orang. Jadi total semuanya untuk jumlah peserta atau jumlah siswa SDIT Avicenna yang meraih juara di tahun pelajaran 2019-2020 dalam event-event perlombaan atau kejuaraan sebanyak 174 siswa. Alhamdulillahirabbil alamin, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada ayah bunda yang sudah mempersiapkan putra-putrinya mengikuti perlombaan, dan juga kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah membantu melancarkan kegiatan tersebut. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait kegiatan siswa ini kami masih menunggu arahan dari pusat ya, menunggu arahan dari pimpinan juga, dan insya Allah nanti jika ada hal-hal yang
perlu disampaikan, insya Allah nanti akan kami sampaikan. Untuk saat ini belum ada kegiatan kesiswaan, ya. Insya Allah nanti dalam waktu dekat mudah-mudahan nanti bisa disampaikan terkait keputusan kegiatan kesiswaan seperti halnya ekskul dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan dari kesiswaan. Dan juga kami mengingatkan untuk agenda kita pada pekan ini, ya, jadwal MPLS kita atau masa pengenalan lingkungan sekolah 2 hari ini, hari Senin dan Selasa ini untuk sosialisasi bersama wali kelas, bersama wali murid. Ya, kami ulangi, jadwal MPLS kita pada 2 hari ini, hari Senin dan hari Selasa, tanggal 13 dan 14 Juli, ini adalah sosialisasi terkait kegiatan sekolah dengan wali murid, dengan orang tua atau wali murid. Kemudian untuk anak-anak kita nanti mulai MPLS-nya atau dimulai dari hari Rabu. Ya, hari Rabu insya Allah agendanya adalah berkenalan dengan Bapak dan Ibu guru wali kelasnya menggunakan aplikasi Zoom. Ya, kemudian untuk uji coba, ya, uji coba uji coba Google Classroom, ya, atau uji coba daringnya, insya Allah nanti akan kita mulai pada hari Kamis dan hari Jumat, dan semoga nanti insya Allah di hari Senin kita bisa melaksanakan KBM secara maksimal menggunakan Google Classroom. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mungkin terakhir ada informasi dari Ustadz Hariri, dipersilakan. Pak, baik, Ayah Bunda, ada hal yang saya sampaikan menyambung tadi kegiatan yang disampaikan Pak Asep, ya, dan ini berkaitan juga dengan biaya daftar ulang. Jadi kami menegaskan, ya, Ayah Bunda, bahwa daftar ulang yang kita mohon maaf bahasanya bukan daftar ulang, ya, sebenarnya uang kegiatan 1 tahun. Uang kegiatan 1 tahun yang sudah Ayah Bunda bayarkan, itu memang kita menghitungnya 1 tahun. Jadi, karena memang sungguh amat sangat sulit kalau kita pisah-pisah, wah zaman pandemi ini, ini nggak usah, ini tidak seperti itu. Karena memang kepastian kita daring, ya, ketika kita memutuskan kita kita merencanakan pembiayaan itu memang ini masih terus menunggu apakah tatap muka atau tidak. Jadi nggak bisa diputuskan, wah ini kan pandemi dipotong yang ini langsung gitu, nggak bisa. Jadi kita hitungnya langsung 1 tahun, dan seperti biasa kami tegaskan seperti apa yang pernah kita lakukan, ya, kegiatan-kegiatan yang tidak, ya, terlaksana pada pandemi ini, pada masa pandemi ini, maka sekali lagi saya tegaskan akan dikembalikan, ya, seperti, ya, tahun ajaran sebelumnya, ya, yang kemarin kita sudah juga berikan, ya, sesuai dengan tadi alokasi-alokasi yang sudah ditetapkan. Jadi Ayah Bunda sekalian tidak usah khawatir untuk pembiayaan kegiatan 1 tahun itu yang Ayah Bunda bayarkan di masa pandemi ini. Ketika tidak terlaksana kegiatan-kegiatan itu, maka kami akan kembalikan, ya, seperti yang sudah kami lakukan di tahun ajaran sebelumnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, ya, tadi setelah diumumkan, ya, terkait jika tidak terlaksana kegiatannya maka akan dikembalikan seperti tahun ajaran sebelumnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita semua, ya. Dan kita berdoa bersama semoga Allah segera angkat wabah ini sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan berikutnya, Ayah Bunda, kami informasikan kembali kepada seluruh Ayah Bunda
untuk pertanyaan, insya Allah nanti bisa langsung ke wali kelas masing-masing. Kemudian juga insya Allah setiap tahun ajaran baru kita akan berikan parent handbook, ya, buku pegangan orang tua. Kemudian juga nanti dalam pekan ini, ya, sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, insya Allah nanti akan ada tutorial yang akan kami share di grup kelasnya masing-masing terkait aplikasi yang kita gunakan atau kegiatan daring kita. Kemudian untuk kegiatan kesiswaan, ya insya Allah masih menunggu kabar dari pemerintah terkait pelaksanaannya. Dan jadwal MPLS, ya, hari ini 2 hari untuk sosialisasi, kemudian untuk selebihnya mulai dari hari Rabu, kita sudah mulai belajar seperti yang tadi sudah disampaikan, ya. Kita menggunakan aplikasi Zoom, ya, dan siswa sudah menggunakan seragam, walaupun belajar di rumah, walaupun kegiatan MPLS di rumah, tetap menggunakan seragam layaknya seperti di sekolah. Kemudian terakhir informasi dari kepala sekolah bahwasanya dana kegiatan yang tidak terlaksana, insya Allah akan dikembalikan, ya, akan dikembalikan kepada ayah bunda sekalian. Baik ayah bunda, mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar dari awal sampai dengan akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup saja acara kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kami selaku manusia yang lemah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asep, Pak Hadiri. Terima kasih Bapak. Sudah siap. Ini Pak Asep sama Pak Hadiri ngomong gini terus. Udah ada temennya nggak? 6 kelas kayak gitu ya. Nggak ada. Terima kasih Pak Guru semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujudkan kita masa depan yang hakiki. Bersama membangun generasi ulul albab. Wujudkan kita masa depan yang hakiki. Kami bersama membangun generasi ulul albab. Ayo kita ciptakan generasi soleh cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. Ayo kita ciptakan generasi soleh cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. Selalu gembira belajar tanpa kenal lelah. Selalu setia melaksanakan perintah agama. Selalu gembira belajar tanpa kenal lelah.
Avicenna selalu setia laksanakan perintah agama. Ayo kita ciptakan generasi soleh, cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. Ayo kita ciptakan generasi soleh, cerdas dan kreatif. Ayo raih prestasi, wujudkan cita-cita para nabi. STIT Avicenna, wujudkan cita, raih masa depan yang hakiki. STIT Avicenna, kami bersama membangun generasi ulul albab, membangun generasi ulul albab.